Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Man shoma ramadhana summa atba'ahu bisittin min Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah kita sampai hari ini masih beraktivitas. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang utusan Allah yang mengajarkan, yang membimbing umatnya sehingga umat manusia senantiasa mengetahui siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, adapun tema singkat kita subuh ini adalah ada beberapa hal yang membuat iman kita lemah setelah atau pasca Ramadan. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa manusia sebagai hamba Allah sesuai dengan sunnatullah, kadang-kadang iman kita ini melejit, ya, naik, dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah. Tapi suatu ketika iman ini bisa menurun. Ketika manusia sudah bisa terlihat dari ketaatannya sudah mulai melemah, ya, sudah mulai melemah. Walaupun sebulan penuh tiap tahun kita dilatih, dididik dengan berpuasa yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap muslim yang sudah baligh dan berakal, termasuk kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya. Puasa itu wajib, sholat juga wajib. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama, umur yang diberikan oleh Allah, setiap saat kita berdoa minta umur dipanjangkan. Tetapi untuk apa umur dipanjangkan? Apakah menambah dosa-dosa kita? Apakah menambah kebaikan-kebaikan? Apa yang dikatakan oleh Buya Hamka, orang yang sukses itu baik di dunia maupun di akhirat bukan berapa banyaknya harta yang dikumpulkan, tetapi berapa banyak dia bisa berbuat kebajikan, berbuat baik, bukan bertanding, ya, bertanding dalam urusan dunia, tetapi bagaimana dia berusaha dirinya untuk bisa melakukan amal-amal kebajikan, bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi saudaranya, bagi orang yang berada di sebelahnya,
dan bagi orang-orang lain. Inilah orang-orang yang sukses. Tetapi selama ini Bapak Ibu, betapa banyak kita hanya mementingkan dari segi lahirianya saja. Kita bisa melihat dari Lebaran yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Itu hanyalah penampilan di luar saja. Sehingga manusia mengusahakan sedetil-detilnya mempersiapkan Lebaran, bahkan habis-habisan. Walaupun dengan cara kadangkala setelah selesai Ramadan pun memikirkan ini hutang ini harus dikembalikan, tagihan sudah menunggu. Ini yang mungkin barangkali setiap Ramadan kita selesai melaksanakannya. Setelah selesai Lebaran, ngumpul uang kembali. Setelah berpoya-poya, euforia namanya, yang berlebih-lebihan. Sehingga manusia, khususnya orang-orang yang beriman itu hanya penampilan. Menang dari penampilan luarnya saja. Menang penampilan luar saja. Baju baru, makanan banyak yang melimpah ruah. Tetapi pada hakikatnya Bapak Ibu, bahwa baju yang terindah di hadapan Allah itu adalah bagaimana kita bisa menata hati ini dengan baik. Ya. Menata hati kembali kepada fitrah, kepada kesuciannya. Sehingga tidak ada lagi benih-benih, ya, benih-benih yang tumbuh, yang tersimpan di dalam hati kita tentang penyakit hati yang terus bergelora di dalam diri kita. Penyakit-penyakit hati inilah kadangkala yang membuat manusia tersesat jalan, lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pakaian yang indah di hadapan Allah? Tentunya kita ditata hati kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang selama ini yang kita tata adalah bagaimana dandanan kita secara lahiriah, tetapi kita tidak bisa mendandani hati kita secara batiniah. Jadi Ramadan yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui adalah kemenangan spiritual. Bukan kemenangan kita bisa melawan hawa nafsu selama 1 bulan, tetapi kita rapuh untuk selanjutnya. Sebenarnya kita melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka mendidik jiwa kita, bukan mendidik lahiriah saja. Itu hanya di hadapan manusia. Bagaimana di hadapan Allah? Ya, masih menyimpan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Ya, hati yang sakit menyimpan dendam, menyimpan kebencian, ya, kebencian yang luar biasa. Ya, itu hanyalah kalau kita biarkan, itu bertanda keimanan kita semakin melorot, semakin menurun. Turunnya masa futur kita dalam beribadah kepada Allah. Inilah ciri-cirinya Bapak. Kalau setelah Ramadan ini usai, menurunnya iman kita. Yang pertama, tidak lagi menghiraukan. Selama ini di waktu Ramadan kita rajin beribadah, mulai malas-malas lagi beribadah. Ya. Biasanya sholat tepat waktu, sekarang sudah mulai ugal-ugalan sholatnya. Ya, sudah mulai malas, tidak lagi datang ke masjid, tidak lagi datang untuk beribadah. Selama ini mungkin barangkali bisa tamat Al-Qur'annya, bisa khatam, mudah membaca Al-Qur'an. Tidak, sekali duduk baca Quran 2 lembar 3 lembar enteng saja. Setelah Ramadan, Quran tidak terjenguk lagi. Ya, dengan alasan ya banyak urusan-urusan lain yang harus dilaksanakan. Ini bertanda keimanan kita sudah mulai menurun. Bahkan Bapak Ibu, ketika Al-Quran pun dibacakan, kita sedang asik-asiknya berdiskusi dengan orang lain. Ya, menggibahlah. Ya.
atau mungkin barangkali mengotak segitu kan. Padahal yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Allah. Atau mungkin barangkali ketika ayat Al-Quran dibacakan, mana yang sibuk ngotak-ngotak, mana yang sibuk ngudut-ngudut, ya tak? Padahal yang dibacakan itu adalah firman Allah, Al-Quran. Seharusnya kita mendengarkan, menyimak sehingga kita mendapat yang membaca, yang mendengar, yang menyimak pahalanya sama. Tetapi kenyataannya apa? Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, mereka juga membaca yang lain pula. Makanya Bapak Ibu, setiap kita mendengar pun ceramah, ketika ayat Quran juga dibacakan, kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Apalagi akan mendapatkan pahala seperti orang yang membacanya. Itu yang pertama. Jadi orang yang ugal-ugalan meremehkan sholat 5 waktu. Yang biasanya mungkin barangkali yang kedua Bapak Ibu, zikirnya lama. Ya, zikirnya lama, berdoanya lama. Tetapi setelah selesai Ramadan, zikirnya dikit baik. Ya, doanya dikit baik. Bahkan sholatnya pendek. Sholatnya pendek, zikirnya lama, ya, doanya lama. Nah sekarang sudah mulai zikir tidak lagi, doanya apa lagi? Ini bertanda iman kita sudah mulai menurun. Kita tidak lagi mungkin membutuhkan Allah. Mungkin pada bulan Ramadan kita semakin dekat dengan Allah, akrab dengan Allah. Inilah mungkin barangkali bertanda Bapak Ibu. Kita lihat di akhir zaman ini betapa banyak orang yang tersesat. Walaupun dia bergelar sarjana S1, S2, S3, bahkan ulama, ya, sudah berkeliber kiai mungkin barangkali, kalau mereka tidak bisa menata hati mereka, hanya mendandani apa yang nampak dari luar saja. Inilah kejadian-kejadian yang terjadi yang luar biasa. Karena mereka selama ini hanya mendandani, ya, nampak dari lahiriah saja. Untuk itu kita sebagai seorang yang beriman tidak hanya mendandani apa yang kelihatan di dalam diri kita, bahwa pakaian yang kita pakai itu hanya menutup badan kita, tetapi bagaimana kita bisa menata hati kita ini menjadi lebih baik. Mungkin mereka itu hafal Al-Quran banyak, ilmunya banyak, tetapi bagaimana ilmu itu bisa diterapkan, dilaksanakan, dibuktikan dengan perbuatan. Nah, perbuatan. Sehingga kita Bapak Ibu semakin bertambah umur ini semakin jadi orang baik. Bukan bertambah jadi orang jahat. Nah ini. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menata hati mereka. Kalau hati tidak bisa tertata, yang tersimpan di dalam diri hanya adalah kebencian, keirian, kedengkian. Yang dituntut selama ini itulah. Tetapi yang pada hakikatnya yang dituntut adalah menata diri kita baik secara lahiriah, dan yang terpenting menata hati kita untuk diperbaharui. Ya. Pertama Bapak Ibu, bagaimana kita belajar mengikhlaskan. Ini kita susah untuk mengikhlaskan. Di mulut kita mungkin ikhlas, tetapi di dalam hati kita sorry saja. Maaf saja untuk mengikhlaskan. Belajar kita untuk mengikhlaskan, baik mengikhlaskan untuk memaafkan kesalahan orang lain, baik untuk meminta maaf atas kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, belajar kita untuk menata hati itu adalah dengan cara bagaimana kita untuk mudah untuk berbagi dengan orang lain. Apapun yang kita miliki, kalau kita memang sudah belajar untuk bisa mudah untuk berbagi, apa salahnya? Bukan hanya pada bulan Ramadan saja kita bisa berbagi, di luar bulan puasa kita dilatih untuk membiasakan untuk berbagi. Berbagi bukan karena ada udang di balik batu, tetapi hanya karena mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu,
Marilah kita kalau sudah tertata hati dengan baik, kita akan bisa berbicara dengan jujur. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berbicara dengan jujur. Lain di mulut, lain yang dilakukan. Ini yang banyak yang terjadi. Untuk itu pentingnya bukan hanya menata yang lahiriah yang ada pada diri kita, ya, membaguskan apa yang diwujudkan ini, kelihatannya bagus, penampilannya bagus, tetapi hatinya tidak bagus. Untuk itu mari kita bersama-sama kita pertahankan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, sehingga ruhnya Ramadan itu tidak terhapus di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Itu untuk mencanangkan bagaimana 11 bulan yang akan datang mampu kita untuk menata diri kita, bukan hanya sekali lagi menata apa yang ada di luar diri kita, mempercantik luarnya saja, tetapi juga mempercantik hati kita yang perlu dibenahi dalam setiap saat. Kalau masih menyimpan rasa dendam, merasa iri melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, ya, merasa kita ini minder terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, itu bertanda kita masih menyimpan rasa yang tidak baik di dalam diri kita. Memang Bapak Ibu, kadangkala kita ini tidak menyadari, tetapi itu adalah sunnatullah. Sunnatullah. Artinya sunnatullah bahwa manusia diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat nafsu diberi akal oleh Allah. Dan inilah pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka manusia melebihi kemuliaannya, bahkan melebihi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika manusia melakukan hal-hal yang hina, melakukan hal-hal yang rendah, bahwa kata Allah, samalah dia dengan hewan. Ulaika kal'an ambalhum adol. Mudah-mudahan ketika iman kita menurun dengan bertanda malasnya beribadah, tidak lagi bersemangat beribadah, bahkan dengan mudah meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Solatnya sudah mulai bolong-bolong, ketika bulan puasa solat tepat waktu, tetapi setelah Ramadan solat sudah ditinggalkan, dan juga sudah sampai saat ini, sudah selesaikah kita melaksanakan ibadah-ibadah walaupun ibadah sunnah? Dari hadis yang saya bacakan tadi, apabila kamu sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan, dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Inilah kana kasyamid dahri. Kalau siapa yang melaksanakan puasa 1 bulan pada bulan Ramadan dilanjutkan dengan bulan Syawal, maka sama dia berpuasa kana kasyamid dahri, sama dengan berpuasa 1 tahun atau sepanjang tahun. Mudah-mudahan yang sudah selesai melaksanakan Syawalnya ini sudah bertanda imannya masih kuat, imannya masih tinggi. Tapi kalau Syawalnya belum, ya Syawalnya belum, atau amal-amal sunnahnya belum, ini bertanda iman kita betul-betul sudah melorot, ya, sudah menurun. Untuk itu jangankan ketika iman kita lemah, maka ada yang menawarkan, itulah setan yang datang dari berbagai jurusan dan berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia, bahkan untuk membawa manusia ke dalam jurang api neraka. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kalau iman kita lemah itu tidak takut dengan kematian. Ya, betapa banyak orang yang tidak takut dengan mati ini, ya, berani melawan apa-apa yang dilarang oleh Allah dia kerjakan,
bahkan berani meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Mereka tidak takut dengan kematian. Ya mati, ya mati. Kenapa? Iman mereka sedang menurun. Ya mudah-mudahan mari kita senantiasa ya diberi petunjuk oleh Allah agar kita dalam istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita ini memang mati, yakin mati, maka siapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian itu. Kematian itu tidak menunggu usia kita ini tua, nak nunggu sakit, kapan saja kematian itu pasti akan datang. Walaupun sakit, walaupun sehat, nak nyangko. Nah, mana tahu balik subuh ini laju. Itu urusan Allah. Untuk mari kita senantiasa mengingatkan diri kita sendiri, keluarga kita. Kalau memang mereka tersesat, ingatkan. Tugas kita sebagai orang tua, mengingatkan. Tugas kita sebagai saudara, mengingatkan saudara-saudara kita. Masalahnya mereka mau mentaati, mematuhinya, melaksanakan, itu urusan mereka sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memvonis, kau harus melaksanakan, tetapi tugas kita mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan ruh Ramadan yang sudah kita laksanakan 1 bulan penuh tidak terhapus 1 bulan atau 1 tahun ke depan, menjadi orang-orang yang sentiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah selagi nyawa ini masih di kandung badan. Ini saja mungkin barangkali sebagai pengingat bagi kita, sebagai pencerahan bagi kita, bahwa hidup ini jangan kita menyangka begitu lama di dunia ini. Bisa saja besok, bisa saja lusa, bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, kita tidak tahu. Untuk mari kita senantiasa waspadalah dengan kematian kita. Jadi kematian tidak menunggu, sekali lagi ajal kita. Baruilah iman kita, perbaruilah hati kita, tatalah hati kita. Terima kasih. Nasrun minallah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.